Selamat datang di channel YouTube Ferry Wirawan Teja by Samahita Wirotama, tempat di mana Anda bisa mengembangkan bisnis dan karir lebih cepat lagi. Saya Ratan Aditya. Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang krusial untuk pengembangan sebuah organisasi atau perusahaan. Namanya adalah manajemen strategis. Mengapa ada begitu banyak perusahaan yang berkembang sangat pesat dengan inovasi yang seperti bisa membaca zaman, tapi sebagian perusahaan lainnya malah terkesan ketinggalan zaman dan akhirnya gugur dalam persaingan. Bersama saya ada Pak Ferry. Halo Pak Ferry. Yes. Manajemen strategis ini kan sangat krusial ya Pak ya, Hmm. tentang pelaksanaan strategi dalam sebuah perusahaan. Ya. Definisi yang paling simpel aja Pak tentang manajemen Oke. strategis, kira-kira apa sih? Oke. Buat saya kalau manajemen strategi itu diintisarikan dalam satu kata itu adalah decision. Oke. Ya. Jadi sepanjang perjalanan orang belajar tentang manajemen strategik, Hmm. terutama pada waktu mereka di S2, Ya. mereka itu belajar tentang bagaimana caranya untuk membuat decision. Hmm. Decision tentang apa? Kemana mereka akan melangkah? Apa yang hendak mereka capai? Ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara untuk mencapai hal-hal yang diimpikan oleh Oke. organisasi itu. Termasuk juga evaluasi setelah strategi itu dilakukan ya Pak? Betul. Tentu setelah decision itu dibuat, maka Hmm. yang kedua itu adalah action. Hmm. Ya. Dan yang ketiga, seperti yang tadi Nathan katakan, adalah reflection. Ya. Tentu setelah action itu dilakukan dari semua decision yang sudah kita buat, maka kita perlu merefleksikan apa yang sudah kita jalankan itu oke atau tidak. Oke, seberapa penting manajemen strategi ini untuk pengembangan sebuah organisasi atau perusahaan, Pak? Siapapun yang berada dalam sebuah situasi yang kompetitif, mereka perlu strategi. Oke. Jadi, basically, siapapun yang mau menerapkan manajemen strategik adalah orang-orang yang menginginkan adanya satu keunggulan Hmm. yang kompetitif di Hmm. antara para pesaing di dalam sebuah industri. Oke. Dampaknya, kalau misalnya akhirnya satu perusahaan memutuskan untuk ya udahlah jalan dengan apa adanya, saya nggak ngerti tentang manajemen strategi, nggak menerapkan itu juga, Iya, dampak paling buruk apa sih, Pak? ya tentu tidak unggul, Hmm. tentu tidak menang Ya. menghadapi kompetisi. Tentu lama-lama perusahaan tersebut itu akan punah dengan sendirinya. Oke. Kita kan lihat nih ya, setelah pandemi, perusahaan-perusahaan yang kuat, Hmm. ya mereka tetap bertahan. Oh iya. Sementara perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki strategi, perusahaan-perusahaan yang ngeflow, Hmm. berjalan apa adanya dan sebagainya, banyak toko, banyak kafe, restoran, hilang begitu Hmm. saja. Atau jangankan perusahaan kecil, perusahaan yang gede sekalipun, Iya. ketika mereka tidak mengikuti zaman seperti yang dikatakan oleh Nathan, ya mereka lewat begitu saja. Iya sih ya. Challenge yang mungkin Anda temukan di organisasi atau perusahaan Anda ya, yang sering mengalami mungkin dalam family business ya Pak ya? Ya, tapi jangan salah, Nathan Ya, ya, bahwa di dunia ini, termasuk Indonesia, 80% perusahaan itu adalah family business. tuh kan. Jadi sebetulnya kita tidak perlu meremehkan family business. Hmm. Buat saya, family business itu bisa bertahan sampai 3 bahkan 10 Hmm. generasi. Itu yang sudah terjadi di Eropa. Wow. Karena mereka pertama memiliki kompetensi Hmm. dan yang kedua adalah mereka memiliki value organisasi yang sangat kuat. Ya. Dan itu turun-temurun, Mhm. diturunkan dari generasi ke generasi dan itu yang membuat mereka sangat aware Ya. tentang apa yang menjadi misi di dalam organisasi Hmm. dan mereka memiliki aspirasi seperti apa yang itu Ya. dinyatakan dalam visi. Mhm. Mhm. Seperti itu. Oke, hari ini kita akan membahas tentang manajemen strategis. Semoga ini juga bermanfaat buat Anda. Tahapan sekarang, Pak Ferry. Ya, Tahapan untuk menerapkan manajemen strategis dalam sebuah organisasi atau perusahaan. ya. Dimulai dari mana Oke. sih, Pak? Sebetulnya ada 3 tahapan yang cukup Hmm. penting, ya. Yang pertama adalah memformulasikan strategi itu Oke. sendiri, ya. Strateginya itu seperti apa dan sebagainya seperti itu. Yang kedua adalah eksekusi Hmm. dari strategi itu dan yang ketiga adalah tentu mengevaluasi, Oke. evaluasi strategi. Mhm. Jadi Mhm. ketiga tahapan ini memang biasanya oleh perusahaan besar formulasi strategi itu bahkan ya, Hmm. kalau perusahaan besar seperti Astra itu saya dengar bahwa itu bisa start dari bulan Juli. Mereka Oke. mulai mengundang menteri ya Mhm. untuk kelasnya Astra tentu Ya. mengundang menteri itu adalah hal yang cukup Mhm. normal Mhm. karena seorang menteri, seorang dirjen atau seseorang yang capable, kompeten di bidang itu akan memberikan wawasan yang cukup penting. Hmm. Apakah itu adalah ekonomi makro, Ya. ekonomi mikro Mhm. mungkin, atau mungkin juga wawasan tentang kompetisi dan sebagainya seperti itu. Jadi tentu pemahaman mengenai internal dan eksternal itu akan menjadi sangat krusial untuk perusahaan itu membangun sebuah strategi. Sebelum strategi itu dieksekusi, seperti itu. Betul.
Ya, kita formulasikan itu. Setelah itu mungkin Januari kita sudah mulai start. Apa yang sudah kita canangkan dan sebagainya itu dieksekusi dengan baik. Tentu itu harus dimonitor, gitu ya. Orang bisa menggunakan beberapa pendekatan, balance scorecard, OKR, ya, ataupun MBO, Management by Objective. Intinya adalah kita mencoba untuk mengukur dan memonitor. Dan tujuan daripada pengukuran dan monitoring itu adalah evaluasi. After 6 months, ya 6 months itu mereka sudah melihat satu semester itu apakah yang mereka canangkan dan mereka eksekusi itu berjalan oke atau tidak oke. Apakah itu relevan atau tidak relevan. Kadang-kadang kita sudah punya rencana di tahun 2019, tiba-tiba Februari terjadi pandemi, semua itu tidak relevan. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi. Nah, itu adalah satu bukti yang sangat nyata bahwa hal yang terjadi di eksternal itu bisa meniadakan, meneglect apa yang sudah kita canangkan di tahun sebelumnya. So we have to be careful, selalu mencoba untuk relevan dengan situasi yang ada. Pertanyaan yang mungkin banyak dari rekan-rekan juga menanyakan, itu kalau skalanya besar Pak Ferry, kalau usaha saya mungkin ya baru mentas lah dari UMKM, perlu nggak sih manajemen strategis? Minimal, mungkin kita tidak bisa membandingkan perusahaan kita itu dengan perusahaan yang hebat, yang besar dan sebagainya seperti itu. Bahkan mungkin perusahaan besar itu tidak menganggap kita ancaman sama sekali begitu ya. Pergerakan kita, perbuatan kita itu tidak terlalu dianggap oleh perusahaan-perusahaan besar itu dalam situasi kompetisi. Tetapi minimal yang harus kita lakukan dalam konteks manajemen strategi itu adalah apakah kita mampu mengidentifikasi satu value apa yang hendak kita berikan pada pelanggan? Ya, sama-sama jualan barang yang sama, gitu ya. Tetapi kalau kita tidak memberikan value yang berbeda, unik atau lebih baik dibandingkan dengan kompetitor, tentu pelanggan tidak akan memilih produk atau jasa yang kita miliki. Yang kedua adalah apakah kita juga mampu mengidentifikasi ada kekuatan atau keunikan yang kita miliki, ya, yang sekiranya itu akan mendeliver value yang unik kepada pelanggan itu. Jadi dua pemikiran ini itu membuat kita itu akan menciptakan satu posisi yang unik di dalam industri yang ada, ya, mau industri yang sangat sangat besar atau industri yang kecil tapi banyak banget dan sebagainya, tanpa keunikan kita nggak mungkin bertahan. Bisa kasih kasusnya nggak sih Pak? Mungkin banyak orang yang masih, saya tahu konsepnya, saya tahu pembahasannya, secara teori saya tahu. Tapi contoh di lapangan seperti apa? Contoh orang yang akhirnya menerapkan strategi, akhirnya menemukan keunikan, dan akhirnya bisa unggul di pasar. Satu hal yang saya cukup amazed gitu ya, amazed dalam pengertian yang tercengang secara negatif dalam kasus ini itu adalah ketika saya menemukan ada satu hotel yang cukup bagus di kota Semarang yang berdekatan dengan mall-nya dan sebagainya, ternyata mall-nya itu tidak memiliki reputasi yang sama dengan hotel. Hotel itu begitu bagus dan reputasinya, tetapi mall-nya ternyata kosong, melompong seperti itu. Ya, jadi ini membuktikan sebetulnya uang itu tidak menjadi driver utama untuk sebuah kesuksesan bisnis. Banyak orang berpikir bahwa kalau saya punya uang, lalu kemudian saya bisa berbisnis. No. Untuk bisa berbisnis, sebetulnya orang itu harus memiliki kompetensi. Seperti itu. Nah, kompetensi itu yang akan di-convert dalam bentuk produk atau jasa. Ya, tanpa kompetensi yang baik, yang mungkin dimiliki oleh perusahaan-perusahaan properti yang hebat seperti yang dimiliki oleh Pakuwon dan sebagainya seperti itu adalah kompetensi yang di-convert kemudian menjadi suatu produk mall yang bagus, yang keren dan sebagainya. Jadi tidak serta-merta orang yang kaya bisa membangun hotel bintang 5 atau mall yang keren dan sebagainya. Kalau dia tidak memiliki konsep yang baik, tidak memiliki pemahaman yang baik tentang value yang hendak diberikan kepada pelanggan, ya tentu bisnis apapun yang mereka bangun itu tidak akan bertahan lama. Dan itu terjadi sekali lagi ya. Modal, uang itu bukan satu-satunya penentu kesuksesan sebuah perusahaan. Bagaimana sekarang Pak? Menyelaraskan antara visi misi perusahaan dengan strategi yang dibangun. Biasanya strategi itu tahunan nggak sih Pak? Iya, betul. Jadi kadang-kadang memang ada banyak orang yang membuat
visi misi itu untuk kepentingan website, gitu kan ya, untuk kepentingan company profile, karena dituntut oleh mungkin pelanggan dan sebagainya, tapi tidak pernah diejawantahkan dalam bentuk strategi. Ya, tentu kami dari Samahita Wirotama itu sudah memiliki satu framework yang cukup jelas ya, bahwa bagaimana visi atau misi tersebut benar-benar diterjemahkan secara baik, lalu ditangkap beberapa kata-kata kunci yang bisa diterjemahkan dalam bentuk satu tujuan atau satu ukuran yang sifatnya itu adalah tangible, menjadi goal. Let's say visi itu adalah 10 tahun yang mendatang, mission itu adalah bisnis yang sedang kita jalani dengan cukup baik, harapannya 10 tahun mendatang kita akan mencapai aspirasi kita seperti itu. Namun itu tidak cukup kalau kita tidak berani mengidentifikasi beberapa hal yang cukup penting dalam visi dan misi itu dalam satu pernyataan tujuan atau goal yang sifatnya mungkin adalah 3 tahunan ya, dan itu adalah tangible yang membuat orang di dalam seluruh organisasi itu realize bahwa visi itu boleh abstrak, tidak absurd gitu ya, abstrak. Boleh abstrak tapi nggak boleh absurd. Iya, betul. Tetapi goal itu tidak boleh abstrak, tetapi sudah sifatnya adalah konkret, tangible, dan itu bisa dibayangkan oleh semua elemen atau karyawan yang ada dalam organisasi. Wow, itu pentingnya ya. Itu langkah awal ya, belum mengidentifikasi strategi untuk mencapai goal tersebut. Semoga visi misi kita bukan hanya jadi hiasan di website saja. Betul, atau di dinding. So, banyak pelaku-pelaku usaha yang juga mengatakan bahwa yang paling sulit itu, Nathan, implementasi strategi. Kenapa sih Pak kendalanya? Ya, memang ada beberapa dua pandangan ya. Yang pertama adalah ada yang membedakan antara formulasi dan eksekusi strategi. Tetapi ada juga yang, namanya strategi itu pada dasarnya adalah keseluruhan daripada membuat dan mengeksekusi. Saya pribadi mungkin karena saya berangkat dari profesional dan kemudian sekarang jadi konsultan, dan saya pernah berada dalam situasi tersebut, saya merasakan sebetulnya secara pribadi ada dua suasana yang berbeda ketika kita membuat strategi dan mengeksekusinya. Ya, seorang jenderal itu kan pernah ngomong ya, kita boleh merancang sebuah strategi, tetapi ketika letusan tembakan pertama, dor gitu ya, buyar semua strategi. Chaos ya. Atau seorang petinju boleh punya strategi untuk bertinju dengan baik dan sebagainya, tetapi ketika pukulan pertama mendarat, bubar semua dan sebagainya. Buyar semua strateginya. Jadi memang dua nuansa suasana yang sangat berbeda. Yang satu itu dibuat dalam konteks kita itu mampu berpikir rasional, tetapi pada eksekusi strategi kita tidak lagi sifatnya rasional, tetapi sudah responsif, reaktif. Dan seringkali otak manusia itu memang driven by emotion, bukan rasio kan, seperti itu. Jadi oleh sebab itu, yang satu itu rasional, yang satu itu bukan saya ngomong itu adalah emosional, tetapi kita perlu responsif, kita perlu gerakan yang lebih cepat dan sebagainya seperti itu. Oleh sebab itu, ada gap antara formulasi dengan eksekusi seperti itu. Dan kita memang harus men-switch ya, mindset kita, suasana kebatinan kita itu harus di-switch, bahwa yang eksekusi ini somehow kita itu kadang melupakan teori-teori yang kita miliki dan sebagainya, karena kita harus responsif untuk menghadapi situasi lapangan. Ya, kita nggak bisa ketika terjadi pandemi tahun 2020 lalu kemudian kita tidak segera mengubah, karena kita merasa mencintai ide yang begitu luar biasa kita bangun di puncak atau terawas gitu ya, di akhir tahun 2019 semua orang kumpul, malamnya makan barbecue dan sebagainya seperti itu, tapi semua itu tidak relevan ketika ada pandemi seperti itu. Bahkan itu bisa terjadi untuk perusahaan yang skalanya besar, Pak? Iya, of course. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Adidas dan Nike, mereka itu mempercepat semua pengembangan platform online gara-gara kejadian pandemi tersebut. Jadi apa yang direncanakan itu akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan, mereka mempercepat itu menjadi 3 bulan. Seperti itu. Supaya bisa survive ya? Supaya bisa beradaptasi. Apakah satu kendala ini juga terjadi, Pak? Ketika memformulasikan strategi, tidak melihat worst case, kira-kira yang ke depan terjadi ini paling berat apa? Yang dipikirkan hanya kayaknya mana-mana aja deh semuanya. Ya udah deh, kita susun strategi yang seperti ini aja.
Ya. Nanti akhirnya ketika pandemi terjadi, akhirnya buyar semua, itu bisa terjadi, Pak? Ya, ini yang cukup menarik. Pada waktu kita ngobrol tentang manajemen strategi, pada waktu kita membuat strategi, Ya. kita itu sebetulnya sedang melakukan seperti penelitian ilmiah. Nah, itu dia. Bahwa kita ini sedang membuat hipotesis. Gitu ya. Kita sedang membangun hipotesis berbasis dari teori-teori yang kita miliki. Ya. Misalnya contoh kita ngomong nanti kursnya dolar itu sekitar 15.500 ya. Sementara kita berada dalam sebuah industri yang sangat rentan dengan volatilitas dari kurs dolar tersebut. Lalu tiba-tiba dolar menjadi 16.500. Tentu kita harus mengubah strategi, ya kan? Asumsi yang sebelumnya kita pakai lalu kita wujudkan itu dalam strategi, ternyata asumsi tersebut berubah. Maka harus ada perubahan strategi. Nah, beberapa akademisi ataupun juga praktisi, mereka akhirnya mengembangkan sebuah metode yang disebut dengan scenario planning. Apa itu? Jadi ada beberapa skenario nih. Kalau dolar itu 15.000, kita gimana? 15.500 gimana? 16.000, 16.500, 17.000? Ya. Apa yang akan kita lakukan? Itu adalah salah satu contoh yang praktis ya, yang kecil sebetulnya. Iya. Kan tidak hanya melulu kita ngomong tentang kurs dolar, kita bisa ngomong tentang hal-hal yang lainnya. Apapun yang berpengaruh terhadap industri kita. Ya, industri itu apa sih? Kelompok perusahaan yang memberikan produk dan jasa yang kurang lebih sama atau mirip. Sehingga perusahaan-perusahaan itu tergabung dalam sebuah industri itu tadi. Ya. Nah, di dalam industri di mana kita sedang berusaha, berbisnis, bekerja, dan sebagainya, tentu mereka terpengaruh terhadap kondisi eksternal, baik itu makro maupun mikro. Dan itu yang perlu kita kaji, itu yang kita sebut analisis eksternal. Sementara kita, dengan yang lain, dengan perusahaan-perusahaan yang mirip itu, memiliki kekuatan dan kelemahan internal yang berbeda. Tentu. Dan inilah yang perlu kita kombinasikan, integrasikan pemahaman mengenai eksternal, pemahaman mengenai internal yang kita sebut dengan SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Lalu dari sana kita mengembangkan strategi. Kalau kita boleh fair, strategi itu, ilmu strategi itu tidak lahir dari bisnis, tapi dari perang. Ya, kalau kita lihat perang dari dulu sampai sekarang, pasti mempertimbangkan faktor eksternal. Itulah sebabnya kalau kita lihat baju militer, ada yang warnanya hijau, karena memang berperang di hutan. Ada yang warnanya coklat, karena berperang di gurun. Putih, karena di tempat yang bersalju, dan sebagainya. Dan semuanya itu adalah cukup penting untuk memperhatikan aspek eksternal. Di mana background, playground di mana kita ini sedang berperang. Atau berkompetisi kalau itu adalah sebuah bisnis. Jadi pemahaman SWOT ini sebetulnya tidak akan pernah lekang oleh waktu. Beberapa orang mungkin merasa alergi, beberapa orang mungkin merasa kayak SWOT ini sudah kelamaan nih untuk dipakai dan sebagainya. Apakah masih relevan dan sebagainya? Saya pribadi ya, setelah mengkaji ini sekitar belasan tahun, saya merasa still relevan. Ya, dan tugas kita aja untuk bisa mengidentifikasi SWOT yang relevan, benar-benar pas, cocok dengan perusahaan kita. Yang jadi problem itu adalah perusahaan-perusahaan itu gagal mengidentifikasi SWOT dengan baik karena mereka tidak berbasis pada data. Ya. Jadi ngomong itu adalah kekuatan, datanya apa? Ngomong itu adalah kelemahan, datanya apa? Hanya asumsi. Hanya asumsi. Itu dia. Nah, kalau cuma asumsi ya susah ya. Dalam memformulasikan pun ya akhirnya jadi bias ya Pak ya. Hipotesis kita mungkin tidak berbasis pada satu teori atau kenyataan yang kuat, yang solid. Bagaimana dengan hari-hari ini Pak Ferry? Ada transisi kepemimpinan, begitu banyak perusahaan yang akhirnya memutuskan untuk mungkin bahasa awamnya wait and see. Betul nggak sih Pak? Di hari-hari ini. Wait and see dalam hal apa? Yang mungkin melakukan inovasi, menentukan kebijakan arah perusahaan, merilis produk atau apapun, karena mungkin transisi kepemimpinan ini kan juga mempengaruhi kepemimpinan politik presiden. Betul nggak sih Pak? Akhirnya orang awam itu membaca bahwa ya masa-masa ini bukan masa yang oke lah karena kesannya wait and see. Ya nggak sih Pak? Sangat tergantung ya. Kalau kita gede kelontong kayaknya nggak ngefek gitu ya. Tetapi kalau perusahaan yang cukup besar gitu ya, terutama BUMN, ya kan ya.
Sementara BUMN ini juga cukup besar ya, mampu menggerakkan roda perekonomian seperti itu. Lalu kemudian keputusan-keputusan yang sifatnya sangat strategis seperti itu, pembuat inovasi, pembuatan produk baru, Ya. inisiatif baru, proyek baru dan sebagainya kan mungkin menunggu Ya. peta perpolitikan ini ya. Lalu siapa yang akan jadi menteri, Tentu. rencananya seperti apa dan sebagainya. Nah, itu memang akan jadi isu Ya. besar buat keseluruhan termasuk toko kelontong yang kita miliki karena kita ternyata terkena dampak. Iya, pasti. Ya. Akibatnya roda ini tidak berputar dengan cukup baik dan Ya. sebagainya, ya kemampuan daya beli masyarakat jadi berkurang dan sebagainya, dan itu ngefek kepada Pasti. toko kelontong, kafe, warung kopi dan sebagainya seperti itu. Tentu. Itu yang terjadi hari-hari ini. So, kita masuk ke evaluasi, Ya. Pak Ferry. Bagaimana cara mengukur keberhasilan strategi? Ya, paling gampang ya, Nathan ya. Ya, dari aspirasi, dari tujuan, dari goal yang kita canangkan selama 3 tahun mendatang, itu kira-kira tercapai nggak? Tentu kan kita punya roadmap ya, roadmap di tahun pertama, kedua, ketiga. Itu happening nggak? Ya. Kalau itu nggak happening, not even close dan sebagainya, maybe you have to change your strategy. Perhaps hipotesis yang kita miliki sebelumnya itu nggak pas nih. Ya. So kita harus build hipotesis yang baru dan sebagainya untuk kita cek apakah itu cocok atau tidak dengan kondisi lapangan yang ada. Jadi cara paling gampang untuk melihat apakah strategi kita oke atau tidak, lihat aja dari hasil yang kita canangkan. Ya. Baik secara finansial, pelanggan, internal business process, atau kondisi learning yang kita miliki. Kalau semuanya itu tercapai, ya berarti itu oke Ya. banget seperti itu. Maka dari itu masa formulasi strategi itu harus by data juga ya Pak ya? Formulasi, eksekusi, Dan evaluasi, semua berbasis data. Ya. Oke, baik. Kita masuk di akhir video, tips untuk menyusun strategi yang oke dalam sebuah perusahaan. Gimana Pak? Oke. Yang pertama, menurut saya sangat krusial itu adalah mampukah kita itu mendefine value apa yang kita hendak berikan kepada pelanggan kita. Ya. Dan apakah itu terrefleksi dalam pernyataan misi organisasi kita. Ya. Ya. Yang kedua, kita punya nggak aspirasi untuk 10 tahun mendatang itu seperti apa? Dan bisakah visi 10 tahun mendatang itu dibuat dalam satu hal yang lebih konkret, tangible dalam tujuan 3 tahunan. Ya. Lalu mulai kita masuk untuk kita menganalisis situasi eksternal, internal perusahaan, dan kita kembangkan strategi tersebut. Dari sana kita punya beberapa objektif ya, untuk tahun itu kita akan mencapai ini, meningkatkan ini, mengembangkan ini, mendorong ini, mempercepat itu dan sebagainya, yang kita akan ukur dalam bentuk KPI dan sebagainya seperti itu, dan tentukan inisiatif-inisiatifnya. Inisiatif itu apa? Project. Project itu apa bedanya dengan job disk? Project adalah sesuatu hal yang kita kerjakan pada tahun itu. Kalau job disk selamanya akan ada, ya di dalam perusahaan itu selama posisi itu masih ada. Nah, yang orang banyak miss, mengeksekusi strategi itu bukan mencapai KPI, tetapi justru mengeksekusi, mengimplementasi inisiatif atau proyek-proyeknya itu. Kalau proyek-proyek itu dibuat, dijalankan dengan baik dan sebagainya, tentu harapannya KPI dan objektif itu tercapai. Nah, banyak perusahaan itu yang misunderstand gitu ya. Mereka berpikir kalau saya punya KPI itu udah keren. No, ya. Bahwa perusahaan juga perlu mengidentifikasi dan mengimplementasi proyek yang strategis yang sekiranya itu sangat krusial untuk dijalankan di perusahaan. Ya, seperti itu. Video pertama kita semoga boleh jadi manfaat bagi Anda untuk mengembangkan bisnis dan karir. Silakan follow jika berkenan di akun YouTube ini dan kita ketemu di video lainnya. Terima kasih Pak Ferry. Sure.